Om Swastiastu. Mari kita simak video tari baris ini. Tarian yang sangat sakral sekali. Tari baris simbol ketangguhan prajurit Bali di masa lampau. Kaum pria Bali terkenal akan sikap satria, gagah dan berani. Tari baris mengabadikannya. Penari lelaki mengenakan kostum warna-warni dan hiasan kepala berbentuk kerucut dengan mata mendelik yang senantiasa berubah-ubah. Semuanya memainkan gerakan berputar, bak prajurit siap bertempur. Tabuhan gamelan Bali membuat penonton kian terbawa suasana dan menikmati sajian pertunjukan tari baris yang apik. Tari baris menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Bali. Tarian ini lekat dengan kaum lelaki. Biasanya diajarkan sebagai tarian pertama kepada setiap anak laki-laki di Bali sebelum mereka beranjak dewasa. Nama baris berasal dari kata bebarisan yang secara harfiah berarti garis atau formasi berbaris. Hal ini mengacu pada pasukan Bali kuno yang digunakan raja-raja Bali untuk melindungi kerajaan. Mereka kala mendapat gangguan. Selain fungsi ritualnya, baris juga dikenal sebagai tari patriotik atau tari latih. Biasanya dibawakan oleh laki-laki dalam kelompok yang terdiri dari 4 sampai 60 penari. Fungsi ritual tari baris adalah untuk menunjukkan kematangan fisik. Kematangan tersebut dibuktikan dengan mendemonstrasikan keterampilan dalam praktik kemiliteran, khususnya penggunaan senjata. Maka aspek patriotik juga diberikan pada tarian tersebut. Jelas bandem. Keberadaan tari baris tersua dalam Kidung Sunda yang bertiti mangsa 1550 M. Naskah tersebut menyebut adanya 7 jenis bebarisan tarian bela diri yang dipertunjukkan saat perayaan upacara yang berlangsung sekitar 5 minggu dan diselenggarakan oleh Raja Terbesar Majapahit. Nilai sakral dalam joget pingitan dan baris upacara di buku Kesenian Sakral. Hari Joget Pingitan dan Baris Upacara menyebut keberadaan tari ini terungkap dalam manuskrip Pusana Bali. Disebutkan, setelah kalahnya Mayadenawa, Raja Bedahulu yang lalim, Dewa Indra membangun kahyangan di Kedisan, Tihingan, Manukraya, dan Kaduhuran. Setelah itu diadakan upacara dan keramaian. Para widyadari menari, rejang, widyadara menari baris, dan Gandarwa menabuh gamelan. Sejak itu diceritakan, di Pura-Pura diadakan tarian rejang dan baris, ujar Idar Si Agung Wayapya Suprabu Sogata Karang. Jadi, berdasarkan awal kemunculannya, tari baris merupakan bagian dari ritual keagamaan. Jenis tari ini disebut tari baris upacara atau tari baris gede. Tarian dibawakan secara kelompok oleh 8 sampai 40 orang dengan pernak-pernik pelengkap berupa senjata tradisional yang bervariasi tergantung asal daerah dari setiap tarian. Menurut Kesatu Nyoman Catra, dalam tinjauan aspek seni joget pingitan dan baris upacara di buku Kesenian Sakral. Tari joget pingitan dan baris upacara, penamaan tari baris upacara sering diidentifikasi dari senjata, alat upacara yang dibawa, warna yang digunakan, ataupun kekhasan dari repertoar tari tersebut. Berbagai macam jenis tari baris upacara yang populasinya cukup banyak dimiliki oleh berbagai organisasi adat keagamaan yang tersebar di seluruh pelosok desa di Pulau Bali ini. Dalam perkembangannya, muncul varian baru dari tari baris, yaitu tari baris tunggal. Ia merupakan tari non-sakral yang dipentaskan sebagai hiburan rakyat. Tarian ini dibawakan oleh 1-2 penari dan dicirikan dari gerakan para penari yang lebih energik dan busana lebih berwarna. Tari baris tunggal mengisahkan seorang pemuda yang gagah berani dan memiliki sifat keprajuritan dan kepahlawanan. Tarian ini juga menggambarkan kematangan jiwa dan kepercayaan seorang prajurit yang diperlihatkan melalui gerakan yang mantap, dinamis, dan lugas. Ada yang menyebut tari baris tunggal mengambil inspirasi dari baris melampahan. Menurut Bandem, baris melampahan adalah tarian yang paling mengesankan dan cemerlang. Ia adalah salah satu bentuk drama tari Bali yang ceritanya berasal dari 2 epos besar Indi, Ramayana dan Mahabharata, dan dinarasikan dalam bentuk dialog. Dialognya menggunakan bahasa Kawi
bahasa Jawa kuno yang tidak lagi dipahami oleh penonton. Dalam lakon ini, penasar badut berperan sebagai penafsir cerita. Saat tari baris ini dibawakan seorang penari tunggal, sang solois melambangkan salah satu pahlawan dalam Ramayana, Mahabharata, atau cerita lainnya. Paling sering Arjuna Wiwaha. Baris melampahan dibawakan dalam 3 gerakan, gilak, bapang dan gilak, masing-masing dinamai menurut bagian yang sesuai. Iringan musik, gilak berasal dari kata galak yang berarti keras atau ungkapan kuat, sedangkan bapang dikenal sebagai bagian manis atau ekspresi halus. Secara keseluruhan, baris ini dianggap khas dari karakter laki-laki yang kuat. Kostumnya lebih rumit daripada tarian ritual. Karakter sakral sebelumnya telah hilang, ujar Bandem. Saat ini ada banyak jenis tari baris di Bali. Biasanya diberi nama sesuai daerah atau senjata, busana, maupun perlengkapan lain yang dipakai dalam tarian. Jumlah bisa mencapai 40 jenis tari baris. Sebut saja baris dap-dap, baris ketekok jago, baris panah, baris presi, baris tamiya, baris Cina, baris pendet, baris gayung, dan masih banyak lagi. Bahkan ada beberapa daerah yang memiliki tari baris upacara lebih dari 1 jenis. Diyakini masih ada hazanah tari baris upacara yang belum terungkap, akan menambah deretan kekayaan jenis tari baris upacara hazanah Pulau Bali ini. Secara visual, tari baris dapat dicirikan dari busana yang digunakan penarinya. Penari memakai hiasan kepala gelungan berbentuk kerucut yang dihiasi kulit kerang. Pada bagian leher terdapat pita, bapang yang dibuat dari kain beludru dan dibubuhi berbagai permata. Pakaian bawahnya terdiri dari awiran dan lelamakan, terbuat dari kain berwarna-warni yang terlihat longgar, menjuntai ke bawah, dan bertumpu pada bagian pundak. Kostum atau busana ini akan mengembang saat penari melakukan gerakan memutar dengan 1 kaki, memberikan efek dramatis. Gerak-gerak dalam tari baris menggambarkan ketangguhan para prajurit Bali di masa lalu. Tarian ini menekankan keseimbangan dan kestabilan langkah kaki, serta kemahiran memainkan senjata. Kedua pundak penari diangkat hingga hampir setinggi telinga. Kedua lengan nyaris selalu pada posisi horizontal dengan gerak yang tegas. Gerak khas lainnya adalah selendet atau gerak delik mata penari yang senantiasa berubah-ubah. Gerak ini menggambarkan sifat para prajurit yang senantiasa awas terhadap situasi di sekitarnya. Nuansa epik dalam gerakan tari baris kian terasa dengan iringan gamelan Bali seperti gong kebiar atau gong gede yang dimainkan 30 hingga 40 penabuh. Mari kita tonton terus video ini, dan jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru sejarah selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Om Shanti, Shanti Shanti Om.